Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Zahira dengan NIM 1916040002 dari kelas pendidikan IPA Reguler B, Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan membahas materi tentang tanah dan keberlangsungan kehidupan. Berikut adalah materinya. Untuk yang pertama, apakah itu tanah? Tanah merupakan komponen yang penting bagi keberlangsungan kehidupan di bumi. Tumbuhan memperoleh air dan nutrisi dari tanah, kemudian diolahnya sehingga dapat dimanfaatkan oleh organisme lain termasuk manusia. Jadi, untuk pembahasan pertama yaitu peran tanah bagi kehidupan, selanjutnya peran organisme tanah, dan selanjutnya yaitu proses pembentukan tanah dan komponen penyusun tanah, dan yang terakhir yaitu upaya menjaga kelestarian tanah. Baik, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu peran tanah bagi kehidupan. Jadi, apa sajakah peran tanah bagi kehidupan makhluk hidup? Peran tanah bagi kehidupan amatlah penting bagi tumbuhan dan hewan, maupun manusia. Tanah merupakan tempat hidup bagi berbagai makhluk hidup, termasuk tempat hidup bagi tumbuhan. Tumbuhan seperti pohon-pohonan tidak dapat berpindah-pindah untuk mencari kebutuhannya. Oleh karena itu, tanah tempat ia tumbuh menjadi satu-satunya sumber kehidupan yang bisa diraihnya. Tanah menyediakan nutrisi bagi tumbuhan. Tumbuhan sangat memerlukan unsur hara atau nutrisi berupa mineral dan air yang terkandung di dalam tanah. Bahkan, jenis tumbuhan dari kelompok kacang-kacangan bergantung pada mikroorganisme atau bakteri yang ada di dalam tanah untuk membantu akar melakukan penyerapan dan pengolahan zat hara lagi. Peran tanah bagi kehidupan. Yang pertama, tempat hidup hewan dan bakteri. Tanah berfungsi sebagai tempat hidup bagi berbagai macam hewan. Yang kedua, penunjang kesehatan dan penyedia keperluan manusia, yang dimulai dari hal sesederhana berbagai aktivitas sehari-hari manusia seperti bermain dan berjalan-jalan yang dilakukan di atas tanah. Yang ketiga, penyedia dan penyaring air. Sumber air utama berada di dalam tanah, meskipun kita dapat mendapatkannya di atas permukaan tanah seperti di danau, sungai, dan laut. Selanjutnya, kita akan membahas peran-peran organisme tanah. Organisme tanah pada umumnya berada di lapisan tanah bagian atas, kurang lebih 10 cm di bawah permukaan tanah. Sekitar 8-100% aktivitas biologis yang terjadi di dalam tanah dilakukan oleh jamur dan bakteri. Hasil aktivitas biologis yang dilakukan oleh hewan, jamur, dan mikroorganisme inilah yang dapat memengaruhi kesuburan, tekstur, dan kegemburan tanah. Peran organisme tanah. Yang pertama, dekomposer. Organisme tanah dapat melakukan dekomposisi atau menguraikan bahan-bahan organik yang berasal dari sisa makhluk hidup. Yang kedua, reaksi kimia dalam tanah. Bakteri yang terdapat di dalam tanah terlibat dalam reaksi penguraian materi organik. Yang ketiga, pengurai polutan dalam tanah. Organisme tanah dapat berperan sebagai agen biologis yang mampu membersihkan polutan di dalam tanah. Yang keempat, pencegah penyakit tanah. Tanah memiliki jumlah senyawa organik dan aktivitas organisme yang tinggi, maka organisme tanah dapat melawan organisme penyakit yang masuk ke dalam tanah. Baik, jadi peran organisme tanah lainnya yaitu memberi pengaruh pada tekstur tanah. Jenis tanah dapat ditentukan berdasarkan jumlah butiran penyusun yang paling banyak yang terdapat pada tanah tersebut. Selanjutnya yaitu pengatur kegemburan dan struktur tanah. Organisme tanah membantu terbentuknya struktur tanah. Struktur tanah merupakan susunan-susunan butiran tanah yang terikat satu sama lain menjadi suatu gumpalan. Organisme tanah juga mampu membuat pori-pori tanah sehingga dapat menggemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah atau aerasi tanah. Selanjutnya ada proses pembentukan tanah.
Tanah merupakan campuran dari batuan yang telah lapuk, penguraian bahan organik, mineral, air, dan udara. Tanah terbentuk karena adanya pelapukan fisikawi, kimiawi, dan pelapukan biologis. Faktor fisik yang mempengaruhi pelapukan adalah iklim, adanya juga sinar matahari dan curah hujan. Faktor-faktor tersebut mempengaruhi suhu bumi sehingga membantu mempercepat pelapukan batuan. Selain itu, pelapukan secara biologis terjadi oleh adanya aktivitas mikroorganisme tanah. Jenis vegetasi, tumbuhan juga mempengaruhi proses pembentukan tanah. Faktor lainnya yang mempengaruhi pembentukan tanah adalah tipe batuan, topografi, atau relief tanah suatu daerah, dan waktu. Untuk membentuk tanah setebal seberapa senti dibutuhkan ribuan tahun. Selanjutnya ada lapisan-lapisan tanah atau horizon tanah. Baik, yang pertama itu ada horizon A, yang merupakan lapisan teratas yang terdiri dari campuran dari pelapukan batuan dengan berbagai tekstur, organisme hidup, dan zat organik. Yang kedua ada horizon B, merupakan lapisan yang memiliki kandungan zat organik lebih sedikit dibandingkan dengan lapisan di atasnya. Selanjutnya ada horizon C, yang merupakan lapisan yang tersusun atas batuan yang berperan sebagai penyedia material untuk tanah bagian paling atas. Dan selanjutnya ada horizon D, di mana ini merupakan lapisan tanah yang tersusun atas bebatuan yang padat, keras, dan sulit mengalami perubahan. Komponen tanah yang pertama, batuan. Batuan-batuan yang ada di bumi mengalami pelapukan sehingga menjadi bahan pembentuk tanah. Yang kedua ada udara. Rongga udara terdapat di antara butiran-butiran tanah yang ada di antara batuan. Yang ketiga ada humus. Komponen organik yang dihasilkan dari proses dekomposisi atau penguraian hewan atau tumbuhan yang telah mati, dan daun yang gugur ataupun kotoran hewan oleh bakteri dan jamur. Yang terakhir ada air. Kelembapan tanah disebabkan keberadaan air di dalam tanah. Komponen tanah ada dua. Yang pertama mineral. Beberapa ion positif yang ada di dalam tanah, misalnya kalium dan kalsium, dan juga magnesium. Sementara ion-ion negatif yang terkandung dalam tanah adalah nitrat, fosfat, dan sulfat. Ion-ion tersebut merupakan nutrisi bagi tumbuhan yang diserap melalui akar. Yang kedua ada komponen organik. Tanah merupakan tempat hidup dari sejumlah makhluk hidup seperti bakteri, jamur, alga, serangga, dan cacing tanah. Organisme tanah tersebut menguraikan bahan-bahan yang berasal dari sisa makhluk hidup sehingga menghasilkan material organik di dalam tanah. Selanjutnya ada upaya menjaga kelestarian tanah. Jadi, apa sajakah upaya untuk menjaga kelestarian tanah? Jadi, cara yang pertama atau upaya yang pertama itu pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup tanah. Pengelolaan tanah menggunakan tanaman penutup atau dengan reboisasi. Adanya tanaman penutup berfungsi untuk menahan air hujan agar tidak langsung mengenai permukaan tanah. Dengan demikian, dapat mengurangi pengikisan tanah dan mempertahankan produktivitas tanah. Tanaman penutup tanah mempunyai peranan menahan atau mengurangi daya perusak butir-butir hujan yang jatuh dan juga aliran air di atas permukaan tanah, dan juga menambah bahan organik tanah melalui batang, ranting, dan daun mati yang jatuh, dan juga menyerap air dan melakukan transpirasi. Upaya selanjutnya yaitu pengelolaan lahan miring untuk mengurangi erosi. Pengolahan lahan untuk mengurangi erosi dapat dibuat dengan penterasan lahan miring atau terasering, yaitu mengubah permukaan tanah miring menjadi bertingkat-tingkat. Penterasan bertujuan untuk mengurangi panjang lereng dan memperkecil kemiringan lereng sehingga dapat memperlambat kecepatan aliran air di permukaan.
Selanjutnya yaitu mengurangi penggunaan pupuk kimia. Penggunaan pupuk kimia jika dilakukan secara terus-menerus atau berlebihan akan berpotensi mencemari tanah atau dapat menurunkan kualitas tanah. Upaya untuk mengurangi dampak penggunaan pupuk kimia adalah dengan menggunakan pupuk organik. Pupuk organik merupakan pupuk yang berasal dari pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Upaya selanjutnya yaitu pengolahan tanah yang tepat untuk pertanian monokultur. Pertanian monokultur adalah langkah budidaya di lahan pertanian dengan cara menanam satu jenis tanaman. Apabila pertanian monokultur ini dilakukan secara terus-menerus tanpa adanya pengolahan tanah yang tepat, maka dapat menurunkan tingkat kesuburan tanah. Lahan yang ditanami satu jenis tumbuhan cenderung mengurangi keanekaragaman hayati pada lahan tersebut termasuk mikroorganisme di dalam tanah. Maka, pertanian monokultur ini bisa diganti dengan pertanian pergiliran. Pergiliran tanaman yaitu sistem bercocok tanam secara bergilir dalam urutan tertentu pada suatu bidang tanah. Upaya selanjutnya yaitu mendaur ulang sampah yang sulit terurai. Tanah yang tercemari oleh sampah yang sulit terurai akan kehilangan kesuburannya. Sampah yang sulit terurai membutuhkan waktu yang lama untuk terurai. Apabila sampah tersebut terurai, terkadang masih menyisakan zat-zat kimia yang dapat menempel pada tanah. Pemanfaatan sampah plastik untuk didaur ulang juga bisa dilakukan oleh masyarakat, sehingga sampah plastik dapat dijadikan kreasi seni yang memiliki nilai guna.